Swadikap, Indin Torap Su Cinema, Pom SW. Nah, in people, kalau tadi di awal opening gue pakai bahasa Thailand gitu ya kan. Sebenarnya ini ada maksud. Soalnya bintang tamu guest star untuk hari ini di Cinema adalah orang yang bisa banget bahasa Thailand. Wibi. By the way, tadi gue opening bener kan ya? Bahasa pasnya kayak gitu, aksennya kayak gitu. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Bisa ngerti. Oke, yang bener kayak gimana untuk aksennya sebenarnya? Yang C dibaca Swadikap gitu kan. Ya. Swadikap, Indi Tham Lapsi, Pom SW. Oh, dia emang Penekanan-penekanannya gitu bahasa Thailand emang ribet sih. Oke. Harus kayak besar di sana dan lu menyerap aksen-aksennya itu. Oke. Tapi lu sendiri belajar bahasa Thailand itu sejak kapan dan kenapa tertarik untuk belajar bahasa Thailand gitu? Gue dulu pas SD gue pernah kesana karena bapak penempatan di sana, terus gue belajar lah di situ, terserap karena lingkungannya kan kayak gitu semua. Oke. Gitu ya udahlah, terpaksa lah belajar. Terpaksa. Iya, bahasa Dalam pasar, kutip ya. bahasa itu segala macam. Bahasa Thailand sebenarnya nggak sulit. Persis bahasa Indonesia kayak hukum bahasanya, EYD-nya dan lain-lain. Cuman aksennya harus pas. Oke. Karena satu kata bisa kedengarannya sama, tapi artinya beda. Oke. Coba, lu bisa kenalin diri coba ke In People dengan menggunakan bahasa Thailand coba. Serius? Iyalah. Oke. Pembuktian kan? Oke. Sorry kap, Pom Chewibi kap, sampai di mai kap. Yeay. Jago juga lo ya. Tapi ngomongin soal Thailand, lu suka sesuatu kebudayaan dari Thailand atau film-filmnya gitu? Iya, karena gue dulu besar di sana, banyak sih film-film yang gue suka juga. Kalau budayanya yang pasti kan kental banget, budaya Buddha, kayak gitu-gitu, tempel-tempel keren. Film-filmnya juga keren, zaman gue di sana film horor sama actionnya paling suka. Horor sama actionnya. Masih ingat judulnya apa yang paling lu suka? Dulu paling gue suka yang film action namanya Ong Bak. Oke. Itu kayak film laga gitu deh. Indonesia sih udah ada saingan ya sekarang. Terus film horornya Shutter. Oke. Tapi kalau yang sempet apa ya? Bukan viral juga sih. Itu bahkan dapetin best film di Thailand tahun 2018. Bad Genius lu nonton? Dah, iya belakangan udah nonton. Belakangan. Ya, Oke, film, serial dua-duanya nonton. Nonton. Wah, Nonton. keren. Dan kali ini juga di Cinema kita akan ngebedah itu film ya, Bad Genius, baik itu film ataupun serialnya sama Wibi pastinya. Oke. Nah ini tuh, kalau ngomongin film Bad Genius, ini filmnya bisa dibilang apa ya, nakal-nakal gimana gitu ya. Karena seorang yang jenius, yang pinter, tapi dia kayak memanfaatkan situasi gak sih kalau menurut lo gitu? Gimana ya, mereka ngerasa dikhianatin sistem, dan mereka ngerasa punya kepalanya buat nge-break ini sistem, ya udah dia pakai aja. Oke. Menurut gue sih, ya jenius juga sih mereka. Nah, kalau misalnya dari film sama serial, ada perbedaan gak sih yang lu dapetin gitu? Jadi di yang terakhir keluar kan seriesnya, emang dia lebih detail ngegali segala macam, tapi berapa kali tuh rasanya malah agak dragging lama. Gue lebih suka filmnya, lebih padat, lebih keren, sinematografi lebih keren, karakternya juga lebih pendalamannya lebih oke lah. Yang film gitu. Kalau yang series, iya dia lebih detail semuanya, cuman agak datar gimana ya, sinematografi dan actingnya gitu. Tapi inti story-nya ya sama-sama keren sih. Kalau menurut gue sendiri sih ya, dari film dan seriesnya, emang ada jalur ceritanya itu hampir sama. Cuman mungkin film itu kan lebih karena dia ada 12 episode, jadi kayak dibikinnya panjang. Drama-dramanya lu kerasa gak sih? Iya, jadi dia kan di seriesnya tuh dia lebih ngegali kayak background setiap anak nih kayak gimana, kayak gitu-gitu. Tapi menurut gua di dalam filmnya juga udah cukup terwakilin sih. Kayak nggak perlu didalemin segitunya gitu. Bahkan kalau dipadatin kayak filmnya tuh udah cukup keren gitu. Cuman mungkin karena terkenal banget dibikin seriesnya terus mau dilanjutin nggak tahu. Betul. Karena filmnya ini kan muncul di tahun 2017 di People. Kemudian di tahun 2020 bulan Agustus dihadirin tuh versi seriesnya gitu ya kan. Pengennya udah berlalu selama 3 tahun. Otomatis refresh juga nih buat yang udah nonton filmnya terus nonton seriesnya ya kan.
Gitu. Kalau sendiri bisa ngambil pesan moral dari film itu apa? Gue karena nontonnya terakhir yang seriesnya tuh gue suka omongan si ibunya. Kalau lo ingat pas si di Australia, Lin-nya ke Gap sama si ibunya di Australia, si ibunya bilang kan, dia bilang lah sejarahnya bahwa gue tuh meninggalkan bapak lu dan meninggalkan lu kesini untuk mencari mimpi gue gitu. Tapi karena gue ngejar mimpi gue, ada yang harus gue korbanin dan gue menyesal. Dan dia bilang kalau lu terus mengejar apa yang lu mau dan mengorbankan semuanya, akhirnya lu nggak happy. Itu yang dia bilang. Itu pesan gue, oh itu yang dia maksud. Kan akhirnya kan ending film ini gini kan, kayak mereka dapat semua duitnya dan lain-lain, mereka berhasil tapi nggak happy. Iya, nggak happy akhirnya. Itu sih pesan yang gue tangkap situ. Oke. Film Bad Genius ada seriesnya juga, dan pemainnya sebenarnya masih sama ya, empat karakter itu, Lin, Bang, Pat, dan Grace. Nah sekarang ini gue sama Bibi bakal bandingin mana yang apa ya, bukan yang terbaik ya, tapi yang kayak lebih keren. Betul. Nah kita banding sekarang. Kalau Lin versi film sama Lin versi series, lu lebih suka film dapat banget dia karakter itunya loh, tegesnya dia dan pinternya dia. Yang kalau yang di film tuh agak lemah lembut dia pinternya dapet, cuman agak kayak kurang tegas lah. Dan kerasa bucinnya sih kalau menurut gua, karena dia kayak punya feeling rasa sama si Bang kan, gitu, nggak tegas gitu. Iya betul, agak datar aja sih. Lihatnya kalau gue. Gue setuju, gue juga lebih suka yang versi filmnya. Kalau Bangnya? Gue justru lebih suka seriesnya. Dia kelihatan ngedalemin karakter orang yang kayak terpuruknya, terus pas dia kayak rasanya tertindas banget tuh, oke lah, itu bagian itunya gue suka. Di seriesnya. Kalau gue sih suka filmnya. Karena mencerminkan memang dia pinter, kuper, dan dengan hidup sendiri, ya gue bisa melakukan semuanya gitu. Gitu. Iya, Coopernya sih. Coopernya gitu kan. Gitu. Kalau siapanya itu yang berikutnya si Pat justru yang series juga. Tengilnya dapet. Nggak suka sih gua karakter dia. Maksudnya di film itu kayak dia orang yang semaunya sendiri, ngerasa semua bisa dibeli. Ya dan kan? Kelihatan juga di seriesnya itu si Pat tuh kayak, ya gue orang kaya. Gue bisa beli apapun. Itunya dapet sih. Kalau si Grace yang film. Walaupun karakter Grace itu gimana ya, dalam film ini tuh dia orang yang paling gampang digeser-geser kiri kanan tuh mau aja. Ya kan? Udah tahu punya pasangan kayak gitu tetap mau aja. Udah tahu yang dia lakukan salah tetap aja. Tapi dapat sih di dua-duanya. Gitu. Gue juga sebenarnya imbang sih Grace film sama si Grace serial gitu ya kan. Cuman yang amat disayangkan adalah di versi serial si Grace itu cengeng. Kayak apa-apa nangis, apa-apa nangis gitu ya kan. Apa-apa nangis gitu. Kayak lemah lembut. Aduh. Salah banget sih kalau menurut gue gitu ya kan. Karena di filmnya itu nggak kayak gitu. Dia cuma di film itu bahwa dia bisa mudah bergaul dengan siapa aja, bisa bermain karakter. Bagian itunya beda emang. Dia nggak nunjukin dia yang itu. Yang gue bilang kalau di series dia lebih yang kayak digeser kiri kanan tuh mau aja gitu. Sampai yang kayak dia harus minta favor dari temennya biar untuk nge-keep, biar nggak bohong gitu-gitunya. Mau aja kayak gitu. Dan si Grace atau si Nana gitu kan ya, nama panggilan aslinya, itu juga nyanyi di seriesnya ini, People. แต่ก่อนนั้นฉันยังแปลกใจที่เห็นใครลำลาจากกันด้วยการร้องไห้ Main piano gitu. Iya. Gitu. Oh ya, ngomongin soal piano juga, ada perbedaan nih antara film dan seriesnya dari Bad Genius. Kalau di film itu dia contek masih menggunakan tuts dari nada piano, ya kan? Dan itu kayak keren banget sih, menurut gue tuh keren banget. Ya gitu. Jauh. Kayak mengkolaborasikan Kalau 5 jari gitu. yang di series kan dia langsung kayak pas dia mau nunjukin itu terus di-cut, terlalu ribet. Nggak tahu, mungkin pengen dibikin lebih real kali ya. Mungkin.
Karena yang kan solusinya yang itu diganti sama yang speaker. Iya kan? Yang kedua, yang speaker emang lebih realistik sih, lebih gampang. Sebelum cuman speaker keren. juga ada kan, ada yang versi jam itu kan. Iya, cuman kerennya emang yang di film yang Notes itu keren sih. Series Bad Genius ini habis di bulan September kemarin, jadi benar-benar masih fresh. Agustus September gitu kan, sama sebulan 12 episode, dan itu yang kalau memang ngikutin satu persatu episodenya akan apa ya, kayak penasaran nih berikutnya apa nih, penasaran nih berikutnya apa nih gitu kan. Dan emang ada perbedaan dari film dan series. Di seriesnya itu yang nggak ada di film adalah ketika mereka mencoba untuk mendapatkan soal biar bisa masuk ke perguruan tinggi yang ada di Thailand. Iya, betul. Nah, ya kan, dan itu yang bagian terakhir kan? Bagian terakhir gitu ya kan. Itu yang jadi si kepala gengnya si Bang. Nah, gitu. Dan itu yang bikin beda sih. Gue jujur ketika nonton film sama seriesnya, baru bisa menikmati seriesnya ketika adegan yang itu. Ya, setuju. Setuju. Karena itu yang bikin beda. Yang awalnya tuh ya lumayan kayak dipanjang-panjangin gitu. Pas nyampe bagian, gila, mereka mau nyuri ke percetakan, apalagi otaknya si Bang yang dari awal tuh ceritanya yang kayak tolak, suci, cepu bahkan, ya kan. Akhirnya dia yang ngerasa kayak dikhianatin dunia, itu akhirnya dia mau jahat. Dan dia itu jadi yang mereka curi apa? Ujian nasional kan? Iya, soalnya untuk bisa masuk ke langsung di percetakannya. Bagian itu lumayan menegangkan sih. Suka bagian itu ya. Oke. Gitu. Ini juga ngomongin soal pencurian, sebenarnya kayak apa ya? Bukan suatu hal yang baru gak sih? Karena banyak gitu kan ya hal-hal yang film bertema pencurian. Banyak. Kayak misalnya Now You See Me, ya, La Casa de Papel. Ya. Menurut gue yang Bad Genius nih kan rilis tahun ini kan, banyak dia ngambil influence-nya dari La Casa sih. Karena kan di La Casa dia pertama ngerampok bank Metro, ya kan, habis itu bank negara, ya kan, sama kayak di series ini kayaknya mulai dari kecil, ya kan, dari ujian kelas, ujian sekolah, terus ujian masuk universitas, habis itu langsung ujian nasional dihajar semua sama dia. Dan gue setuju. Gitu. Yang bikin mirip juga adalah kalau di La Casa de Papel itu kan pakai terusan warna merah. Iya. Di Bad Genius-nya juga lihat gak sih? Iya, yang berapa itunya mas seragamnya kuning. Iya. Ya kan? Itu inspired. Menurut gue inspired dari situ banget sih. Setuju. Gitu. Ya. Tapi kalau film sama seriesnya lu lebih, kalau dikasih 0 sampai 10, film berapa, series berapa? Series dulu. Series gue kasih berapa ya? 7. Okay. Karena banyak poin-poin yang dragging. Agak panjang-panjang yang menurut gue nggak perlu. Film gue kasih 8. Oke. Dia bisa nyeritain story yang sepanjang itu padat, enak dan keren. Oke. Gitu sih. Pokoknya ini recommended banget buat ditonton selama masa-masa harus di rumah saja. Itu dia. Iyalah. Itu dia. Oke. Thank you, Bibi. Thank you. Gue mau minta terakhir, boleh gak? Apa? Pamitan sama Indito aja pakai bahasa Thailand. Oke, sip. Kopul makap. Bye-bye. Kayak gitu doang? Iya. Coba. Kopudakat. Bye-bye gitu. Iya udah. Oke. Bibi Sono di sinema. Itu deh In People's Way.